Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang menyatukan berbagai elemen dalam sebuah organisasi? Bagaimana sebuah tujuan bersama terwujud? Jawabannya adalah komunikasi organisasi. Ini adalah jantung yang menyediakan oksigen bagi setiap bagian organisasi. Organisasi adalah sistem terbuka. Ia terus berinteraksi dengan lingkungannya melalui proses input, throughput, dan output, semuanya didorong oleh komunikasi. Seperti yang dikemukakan Goldhaber, Katz, dan Kahn, komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan proses pembentukan makna yang mengonstruksi realitas organisasi. Berdasarkan arahnya, komunikasi bisa vertikal, baik turun maupun naik, yang menghubungkan hierarki organisasi. Horizontal, yang terjadi di antara rekan sejawat untuk koordinasi kerja. Atau diagonal, yang melintasi fungsi dan level, memungkinkan efisiensi dalam proyek lintas departemen. Berdasarkan strukturnya, ada komunikasi formal yang teratur dan informal yang spontan, seperti grapevine, yang juga mempengaruhi dinamika organisasi. Secara luas, komunikasi dibagi menjadi internal, yang memperkuat ikatan di dalam, dan eksternal, yang menjaga hubungan dengan dunia luar. Lalu, apa fungsinya? Pertama, fungsi informatif. Komunikasi menyediakan data dan penjelasan yang diperlukan untuk membuat keputusan dan melakukan pekerjaan. Kedua, fungsi regulatif. Melalui peraturan, instruksi, dan evaluasi, komunikasi mengarahkan dan mengontrol perilaku anggota organisasi. Ketiga, fungsi integratif. Komunikasi menyatukan berbagai divisi dan individu, menciptakan sinergi dan tujuan yang seutuhnya. Keempat, fungsi persuasif. Melalui pemasaran, motivasi, dan kepemimpinan, komunikasi mempengaruhi others untuk bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang terpenting, komunikasi membentuk makna dan identitas organisasi. Ini adalah cara kita mendefinisikan siapa kita dan apa yang kita percayai. Karena pada akhirnya tanpa komunikasi, organisasi tidak akan ada. Pernahkah Anda merasa tersesat dalam labirin komunikasi, di mana informasi hilang dan kerjasama terasa mustahil? Sebenarnya, kuncinya ada pada pemahaman komunikasi organisasi. Mari kita bedah rahasianya dalam 4 menit. Pertama, komunikasi horizontal. Ini adalah interaksi selevel, seperti kerja kelompok di kampus atau tim di kantor, yang membangun kerjasama. Kedua, komunikasi vertikal. Ini mengalir ke atas dan bawah hierarki, seperti perintah dari atasan dan laporan dari bawahan. Ketiga, komunikasi diagonal. Ini melintasi departemen dan level, seperti ketika mahasiswa berkoordinasi dengan staf dari divisi lain. Secara bentuk, ada formal melalui saluran resmi, dan informal yang spontan, seperti ngobrol santai, yang juga berperan penting. Lalu, apa fungsinya? Pertama, memberi informasi. Komunikasi adalah pipa penyalur ide dan data yang vital bagi setiap anggota. Kedua, mengatur perilaku. Melalui aturan dan ekspektasi yang disampaikan, komunikasi mengarahkan anggota untuk bekerja selaras. Ketiga, membangun kerjasama. Dialog terbuka menciptakan ruang untuk kolaborasi, memastikan semua energi bersinergi menuju satu tujuan. Keempat, mempengaruhi sikap. Melalui argumentasi dan diskusi yang konstruktif, komunikasi dapat mengubah pandangan dan membangun dukungan. Kelima, membentuk budaya